Isu dana negara raib, Danatara, bikin Purbaya ngamuk. APBN terancam, Purbaya guncang istana, Prabowo, koruptor dimiskinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purbaya Yudisadewa sebagai penyelamat ekonomi nasional dan Purbaya geram terhadap Danatara. Mengapa Purbaya geram terhadap Danatara? Karena dana tersebut dikelola di luar APBN. Dan dana tersebut banyak parkir uangnya di luar negeri. Sementara defisit APBN malah pinjam ke uang kita yang berada di luar negeri. Purbaya bukan sekadar jengkel, ia sampai merasa geram. Bayangkan saja, dana negara ratusan triliun rupiah tak tercatat masuk ke APBN. Uangnya bukan lenyap atau digelapkan, melainkan diputar di luar sistem. Ironisnya, negara justru berutang pada dananya sendiri. Saat Purbaya turun tangan memeriksa langsung, berbagai keluhan bermunculan, persoalan yang dianggap sepele terkuak, sementara para pimpinan malah tak terlihat. Kini pertanyaannya, sebenarnya ada apa dengan Danantara? Mengapa Menteri Keuangan berbicara setegas itu? Ini bukan sekadar kabar kalangan elit. Ini menyangkut uang negara dan potensi bom waktu fiskal yang bisa meledak dalam 4 hingga 8 tahun mendatang. Purbaya tidak bersuara keras tanpa sebab. Danantara disebut-sebut berpotensi menjadi ancaman laten bagi stabilitas keuangan negara. Perlu ditegaskan sejak awal, Purbaya bukan tipe pejabat yang mudah terpancing emosi. Ia bukan sosok yang mencari sorotan atau gemar tampil di depan kamera setiap ada isu. Jika sampai nadanya meninggi, sindirannya tajam, bahkan terlihat muak, biasanya itu bukan soal sentimen pribadi. Itu pertanda serius, semacam lampu merah yang menyala di ruang mesin keuangan negara. Jadi, persoalan utamanya bukan mengapa ia marah, melainkan apa yang ia temukan hingga bereaksi demikian. Di level Menteri Keuangan, kemarahan bukan hal sepele. Setiap pernyataan dapat mengguncang pasar, setiap intonasi bisa ditafsirkan investor sebagai tanda krisis. Jika tetap disampaikan ke publik, berarti segala risikonya sudah diperhitungkan dan dinilai lebih kecil dibanding ancaman yang sedang dihadapi. Pada fase inilah nama Danantara mencuat. Di atas kertas, gagasannya tampak terhormat, tetapi praktiknya di lapangan justru memunculkan kegelisahan. Secara konsep, Danantara terlihat menjanjikan, menjadi holding induk BUMN yang mengelola perusahaan-perusahaan besar milik negara seperti Pertamina, Bank Himbara, Garuda Indonesia, dan lainnya. Istilah yang dipakai pun terdengar ideal, optimalisasi aset negara, peningkatan efisiensi, serta investasi jangka panjang. Namun, Purbaya bukan orang yang mudah terpukau oleh presentasi yang rapi. Sebagai sosok yang lama berkutat di fiskal, fokusnya bukan pada slogan, melainkan pada pergerakan dana. Ketika aliran uang itu dicermati lebih dalam, timbul pertanyaan yang tak sederhana, mengapa dana negara tidak mengalir ke kas negara? Ratusan triliun rupiah berada di luar APBN, dan ini jelas bukan perkara remeh. Disinilah kegelisahan mulai muncul. Sebelum Danantara dibentuk, dividen BUMN langsung tercatat sebagai penerimaan APBN. Dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk menutup defisit, membayar subsidi, dan menjaga stabilitas ekonomi. Kini, sekitar puluhan triliun rupiah per tahun tak lagi masuk ke APBN. Uangnya memang tidak lenyap atau digelapkan, setidaknya belum, tetapi ditempatkan di Danantara. Persoalannya, kondisi APBN sedang tertekan. Defisit membesar, kebutuhan pembiayaan meningkat, dan Menteri Keuangan harus bekerja ekstra menjaga rasio utang, mempertahankan kepercayaan pasar, serta memastikan fiskal tetap terkendali. Sementara itu, dana dalam jumlah besar berada di luar kerangka utama keuangan negara. Bagi Purbaya, ini bukan sekadar kejanggalan administratif, melainkan potensi risiko serius. APBN bukan hanya catatan pemasukan dan pengeluaran, ia adalah instrumen kontrol negara. Ketika dana besar berada di luar sistem tersebut, daya kendali ikut berkurang. Lalu, siapa yang memegang kemudi? Karena itulah ia memilih turun langsung. Ada yang mempertanyakan,
mengapa Menteri Keuangan sampai mengurusi hal teknis dan mendatangi Danantara sendiri? Justru disitulah letak pesannya. Jika hanya soal laporan rutin, cukup ditangani staf. Jika cuma perbedaan tafsir, surat resmi sudah memadai. Ketika seorang Menke turun tangan sendiri, itu biasanya menandakan persoalan yang dihadapi jauh lebih mendasar. Ketika yang dipertaruhkan adalah dana publik bernilai ratusan triliun rupiah, Purbaya tak mungkin hanya berdiam di balik meja kerja dan menandatangani berkas. Ia merasa perlu memastikan sendiri, mendengar langsung penjelasan di lapangan, sekaligus menguji faktanya. Peristiwa Kortex menjadi contoh yang paling gamblang. Keluhannya terdengar besar, tetapi setelah ditelusuri, persoalannya justru menyusut. Pihak Danantara bersuara lantang mengenai sistem pajak digital, disebut rumit, bermasalah, bahkan dianggap menghambat operasional. Purbaya tidak memilih beradu argumen dari ruang rapat, ia datang bersama tim IT dan perwakilan Direktorat Jenderal Pajak untuk memeriksa langsung. Pendekatannya sederhana, jika sistem memang bermasalah, mari dilihat dan diperbaiki saat itu juga. Namun, temuan di lapangan justru memunculkan tanda tanya. Direktur Utama Danantara tidak berada di lokasi karena sedang keluar negeri. Padahal, berdasarkan laporan internal, justru ia yang paling sering mengalami kendala saat memasukkan data. Sementara pengguna lain relatif tidak menghadapi hambatan berarti. Situasi ini terasa janggal, keluhan disampaikan seolah-olah krusial, tetapi ketika diuji, persoalannya tergolong ringan dan dapat diselesaikan seketika. Narasi yang dibangun tampak tidak sebanding dengan kenyataan. Tak heran jika Purbaya merasa terganggu. Yang dipertaruhkan bukan reputasi pribadi, melainkan arah kebijakan negara. Reaksinya bukan semata emosi, melainkan awal dari kecurigaan. Dari sini, fokusnya bergeser, ini bukan lagi sekadar isu teknis perpajakan, melainkan indikasi pola, masalah kecil yang dibesar-besarkan dengan dalih teknis dijadikan pelindung. Saat proses pengujian berlangsung, pucuk pimpinan justru tak berada di tempat. Bagi Purbaya, itu bukan sekadar kebetulan, melainkan sinyal bahwa manajemen belum benar-benar siap mengelola dana dalam skala raksasa. Jika urusan teknis saja tampak kacau, bagaimana dengan pengambilan keputusan strategis yang menyangkut ratusan triliun rupiah? Pertanyaan itu terus menggantung dan jawabannya justru menambah kegelisahan. Alarm pertama sudah menyala. Pada tahap ini, Purbaya belum berbicara tentang korupsi atau melontarkan tudingan serius. Namun, sebagai orang yang lama berkecimpung di bidang fiskal, ia paham satu hal, pola seperti ini tidak berhenti pada masalah hari ini. Ini potensi risiko jangka panjang, sebuah ancaman laten yang mungkin tak terasa sekarang, tetapi bisa meledak 5 hingga 10 tahun mendatang, ketika para pejabat sudah berganti dan publik yang harus menanggung dampaknya. Itulah sebabnya nada bicaranya berubah, lebih tajam, lebih lugas, bahkan terdengar keras. Yang ia tangkap bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan arah kebijakan yang mulai melenceng. Dan itu baru bagian permukaan. Isu lain yang membuatnya terusik adalah dugaan praktik kedekatan dalam penempatan jabatan di Danantara. Kegeramannya bukan muncul tiba-tiba tanpa alasan. Ia tidak bangun pagi lalu memutuskan untuk berseteru. Yang memicu reaksinya adalah pola lama yang berulang, posisi strategis dan kendali atas dana publik dalam jumlah besar kerap diisi oleh figur yang penunjukannya memunculkan tanda tanya. Di Danantara, aroma itu terasa terlalu kuat untuk diabaikan. Pertanyaan publik pun wajar, mengapa individu-individu tertentu bisa menduduki kursi sepenting itu? Jawaban yang muncul sering terdengar rapi, disebut profesional, berpengalaman, memiliki jejaring internasional, namun tetap menyisakan ruang tanya yang belum sepenuhnya terjawab. Purbaya bukan sosok yang mudah terpesona oleh penampilan menarik atau kefasihan berbahasa asing. Yang ia nilai adalah capaian nyata, bukan deretan riwayat di LinkedIn. Ketika hasil yang terlihat justru persoalan teknis yang semrawut serta narasi yang dibesar-besarkan, sementara saat pengujian pimpinan tertinggi tak muncul, itu menjadi catatan serius baginya. Ini bukan tentang individu tertentu, melainkan pola pikir, pola yang mengutamakan orang dalam lingkaran sendiri, dengan keyakinan bahwa segala sesuatu bisa dibereskan belakangan. Di titik ini, kegelisahan Purbaya bersifat institusional, bukan personal. Nepotisme pun kerap disalahartikan. Ia tidak selalu berbentuk hubungan darah atau kerabat dekat. Dalam praktik modern,
nepotisme bisa tampil lebih samar, jejaring kekuasaan yang saling menopang, ekosistem kepentingan yang tertutup, serta mentalitas yang penting aman. Dalam pandangan Purbaya, arah pengelolaan Danantara mulai menunjukkan gejala semacam itu. Figur dengan rekam jejak terbatas tiba-tiba memegang kendali atas dividen BUMN bernilai ratusan triliun rupiah. Padahal, ini bukan modal startup atau dana swasta berisiko tinggi, melainkan uang publik. Sedikit saja salah urus, dampaknya bisa berskala nasional, bukan hanya kerugian di laporan keuangan, tetapi juga terkikisnya kepercayaan masyarakat. Bagi Purbaya, persoalannya bukan soal latar belakang siapapun. Mau kerabat pejabat, keluarga tokoh penting, atau lulusan luar negeri, selama kompeten tentu tak menjadi soal. Yang menjadi masalah adalah ketika diuji kenyataan, performanya melemah. Kasus Kortex menjadi contoh paling gamblang, keluhan disampaikan dengan keras, tetapi saat diperiksa, faktanya jauh dari gambaran awal. Cerita yang dibangun terdengar bombastis, tetapi ketika diperiksa lebih dalam, isinya ternyata minim. Yang makin mengganggu, pimpinan tertinggi justru tak berada di lokasi saat klarifikasi dilakukan. Coba bayangkan, seorang guru mendatangi kelas karena ada keluhan ujian bermasalah. Setelah dicek, soalnya ternyata baik-baik saja, sementara kepala sekolah sedang berlibur. Kira-kira, bagaimana reaksinya? Kurang lebih seperti itulah yang dirasakan Purbaya, bukan sekadar kesal, melainkan terusik secara profesional. Baginya, dana publik bukan milik pribadi. Ada prinsip yang tak perlu diucapkan keras-keras, tetapi jelas tertanam, negara ini bukan usaha keluarga. Danantara bukan wadah eksklusif satu lingkaran, bukan brankas pribadi, apalagi tempat belajar sambil mencoba-coba. Lembaga ini mengelola dividen BUMN dan aset strategis yang berdampak pada fiskal nasional. Jika para pengambil keputusan di puncaknya belum matang secara kapasitas dan mentalitas, itu sama saja menunda masalah besar. Purbaya memahami bahwa krisis fiskal jarang datang dengan tanda mencolok di awal. Ia muncul perlahan, tampak rapi, dibungkus istilah canggih dan penampilan meyakinkan. Itulah sebabnya ia jarang menyebut nama secara langsung, tetapi sindirannya terasa tajam. Ketika ia melontarkan pertanyaan seperti, jika dana sebesar itu hanya ditempatkan di obligasi pemerintah, sebenarnya apa nilai tambah keahlian kalian? Itu bukan ucapan spontan tanpa makna. Itu kritik mendasar. Pesannya sederhana, jika hanya memutar uang negara kembali ke instrumen negara tanpa strategi berarti, untuk apa struktur besar itu dibentuk? Nada seperti itu biasanya muncul ketika kesabaran profesional mulai menipis, namun tanggung jawab jabatan tetap dijaga. Karena, dalam pandangannya, kombinasi kedekatan kekuasaan dan pengelolaan dana raksasa adalah formula yang berisiko tinggi. Jika tidak diawasi ketat dan dijalankan oleh orang yang tepat, dampaknya bisa serius. Purbaya memahami satu formula lama, dana raksasa yang dikelola figur yang keliru, ditambah pengawasan yang lemah, hampir pasti berujung masalah serius. Dalam pandangannya, dua unsur pertama sudah terlihat, uangnya sangat besar, sementara kapasitas pengelolanya menimbulkan tanda tanya. Tinggal satu faktor penentu, kontrol. Di titik itulah ia memilih berdiri sebagai pagar terakhir. Ia tak memilih mundur atau berdiam diri. Suaranya meninggi karena ia sadar, jika ia bungkam, konsekuensinya bukan ia yang menanggung, melainkan masyarakat beberapa tahun ke depan. Perlu digarisbawahi, sikapnya bukan ditujukan pada pribadi tertentu, melainkan pada tata kelola yang keliru. Ia menolak sistem yang menempatkan orang yang tidak tepat di posisi yang menentukan. Di Danantara, menurutnya, sinyal peringatan terlalu banyak, keluhan teknis yang tak terbukti, pimpinan tak hadir saat diuji, dana besar dikelola dengan cara berpikir sempit, jabatan strategis tanpa bobot tanggung jawab setara. Ini bukan lagi persaingan antar pejabat, melainkan soal kredibilitas sistem keuangan negara. Karena itu, nadanya tak mungkin lembut. Jika pesannya terlalu halus, risiko yang ia lihat bisa terus berjalan tanpa koreksi hingga akhirnya runtuh sendiri. Ia mungkin dianggap keras, tetapi baginya itu lebih baik daripada tercatat sebagai pejabat yang diam ketika fondasi fiskal perlahan tergerus. Logika yang dipertanyakan, bagian inilah yang membuat Purbaya benar-benar heran. Menurutnya, logika pengelolaan keuangan negara seolah dipelintir. Dulu, mekanismenya sederhana, BUMN mencetak laba, dividen disetor ke APBN,
lalu dipakai untuk kebutuhan negara. Transparan, bisa diaudit, dan diawasi oleh DPR maupun BPK. Sekarang, alurnya berubah, BUMN tetap untung dan menyetor, tetapi dananya tidak langsung masuk APBN, ditahan di Danantara. Sementara itu, ketika APBN membutuhkan pembiayaan untuk menutup defisit, negara justru menerbitkan obligasi. Lalu, siapa yang membeli obligasi tersebut? Danantara. Skemanya menjadi seperti ini, negara menyerahkan dana ke Danantara, kemudian, saat butuh likuiditas, negara meminjam kembali melalui surat utang yang dibeli Danantara, lengkap dengan kewajiban membayar bunga. Bagi Purbaya, ini bukan terobosan finansial, melainkan manuver yang terasa ganjil. Jika dianalogikan secara sederhana, orang tua memberi uang kepada anak untuk dikelola, lalu, ketika orang tua butuh dana, sang anak meminjamkannya kembali dengan tambahan bunga. Secara logika awam pun terasa janggal. Sementara itu, APBN sedang bekerja keras menjaga defisit dan rasio utang agar tetap sehat di mata pasar. Setiap rupiah dihitung, belanja dikendalikan. Namun, puluhan triliun rupiah per tahun berada di luar kas negara dan sebagian hanya berputar membeli surat utang pemerintah sendiri. Bagi Purbaya, jika pengelolaan dana sebesar itu hanya berujung pada pembelian obligasi pemerintah, maka nilai tambah lembaga tersebut patut dipertanyakan. Membeli surat utang negara bukanlah keahlian eksklusif, investor retail pun bisa melakukannya. Maka, wajar bila muncul pertanyaan, apa urgensi pembentukan struktur sebesar itu jika fungsinya tak melampaui langkah yang bisa dilakukan secara langsung oleh negara? Disitulah letak kritiknya, bukan pada nama, melainkan pada logika kebijakan yang menurutnya perlu diuji kembali secara serius. Para pendukung Danantara kerap merujuk pada gagasan lama yang dikaitkan dengan pemikiran Sumitro Joyohadikusumo. Namun, yang sering luput disadari adalah perbedaan situasi yang sangat kontras. Pada masa itu, kondisi fiskal relatif longgar, penerimaan negara kuat dan ruang anggaran lebih lega. Sekarang, keadaannya berbeda, APBN berada dalam tekanan defisit, laba BUMN tidak besar dibandingkan total aset yang dikelola. Dengan aset ribuan triliun, keuntungan yang dihasilkan relatif tipis. Dalam situasi seperti ini, menurut Purbaya, semestinya dividen langsung memperkuat kas negara, bukan justru ditahan. Baginya, ini bukan lagi sekadar perbedaan teknis, melainkan benturan dua pendekatan. Di satu sisi, ada logika fiskal negara yang menekankan stabilitas dan kontrol anggaran. Di sisi lain, ada pendekatan holding yang bergerak lebih fleksibel layaknya entitas semi-korporasi. Kedua logika ini sulit berjalan bersamaan tanpa konsekuensi. Jika kepentingan holding diprioritaskan, APBN bisa tertekan. Jika fiskal diperkuat, maka struktur holding harus disesuaikan. Purbaya jelas memilih menjaga fondasi negara lebih dulu. Bahaya yang ia lihat bukan pada tampilan hari ini. Secara permukaan, angka mungkin masih bisa ditata dan pasar tampak tenang. Namun, di balik itu, beban bunga terus berjalan, utang bertambah, dan ruang gerak fiskal makin menyempit. Ketika krisis datang, baik dari luar maupun dalam negeri, negara bisa kehilangan fleksibilitas. Dan pada akhirnya, yang dimintai pertanggungjawaban adalah Menteri Keuangan. Karena itu, ia memilih bersuara sejak awal, bukan menunggu keadaan memburuk. Menurutnya, memutar dividen dengan pola seperti ini bukan hanya persoalan hitung-hitungan, melainkan soal arah kebijakan. Jika arahnya keliru, makin cepat melaju justru makin jauh dari tujuan. Potensi risiko sistemik. Purbaya memahami bahwa korupsi besar jarang lahir dari tindakan kecil yang kasat mata. Ia biasanya tumbuh dari sistem dengan dana besar dan pengawasan yang melemah sedikit demi sedikit. Bukan dimulai dari niat terang-terangan, melainkan dari pembenaran seperti, demi fleksibilitas, masih sesuai aturan, atau sementara saja. Dari situ, kontrol dikendurkan pelan-pelan. Ketika ratusan triliun rupiah berada di luar APBN dengan arah investasi yang belum jelas, strategi yang belum terukur, serta akuntabilitas yang tidak seterang mekanisme anggaran negara, ia melihat sinyal peringatan. Jika dana itu masuk APBN, pengawasannya jelas, diaudit BPK, diawasi DPR, dan terbuka bagi publik. Begitu berada di luar, ruang kontrol menjadi lebih samar. Dan di wilayah abu-abu seperti itulah penyimpangan mudah berkembang.
Kekhawatirannya bertambah ketika Danantara masuk ke skema penerbitan obligasi. Dalam konsep sovereign wealth fund yang sehat, dana dikelola untuk menanamkan modal dan menciptakan nilai tambah. Jika justru terjebak dalam posisi berutang dan menanggung beban bunga tambahan, menurut Purbaya, itu terbalik dari filosofi pengelolaan keuangan negara yang seharusnya. Bagi dia, ini bukan sekadar wacana kebijakan. Ini soal fondasi jangka panjang, apakah sistem diperkuat atau justru membuka celah risiko yang lebih besar di masa depan. Pertanyaan yang paling mengusik sebenarnya sederhana, apa jaminannya? Setiap penerbitan obligasi bertumpu pada kepercayaan, dan kepercayaan itu biasanya disertai agunan. Lalu, apa yang menjadi penopangnya? Jika jawabannya adalah aset BUMN, konsekuensinya tidak ringan. Bila terjadi salah kelola, arus kas terganggu, atau strategi meleset, aset negara berpotensi menjadi taruhan. Ini bukan sekadar kekhawatiran tanpa dasar. Sejarah menunjukkan bahwa keputusan yang awalnya terlihat rasional, namun minim pengawasan, bisa berujung pada lepasnya kendali atas aset strategis. Bayangkan jika skenario serupa menyentuh entitas sebesar Pertamina atau kelompok Bank Himbara. Jika terjadi gagal bayar dan aset dijadikan penjamin, lalu masuk investor asing, kegaduhan biasanya baru muncul setelah semuanya terlambat. Purbaya membaca potensi itu sejak awal. Itulah sebabnya ia tak bersikap santai. Baginya, ini bukan sikap berlebihan, melainkan pembacaan atas pola yang pernah berulang. Memang ada yang berpendapat, belum tentu terjadi penyimpangan. Ia memahami argumen itu. Namun, ia juga tahu, banyak krisis besar selalu diawali dengan kalimat serupa dan diakhiri dengan penyesalan karena terlambat bertindak. Sikap seperti ini memang tidak populer. Mengawasi Danantara berarti bersinggungan dengan kepentingan besar dan mengusik kenyamanan. Lebih mudah mengikuti arus daripada berdiri sendiri. Namun, Purbaya memilih posisi yang jarang diambil, menghadapi ketidaknyamanan sekarang demi mencegah risiko di kemudian hari. Ini bukan soal permusuhan, melainkan mandat konstitusional untuk menjaga fiskal tetap sehat. Mengawasi bukan berarti memusuhi, mengkritik bukan berarti menjatuhkan, tegas bukan berarti iri. Itu bagian dari tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Jika ia diam dan kelak muncul persoalan, pertanyaan publik akan lebih berat mengapa tidak dicegah sejak awal. Pada akhirnya, sikap ini bukan tentang membela individu, melainkan menjaga kepentingan negara. Bukan menolak konsep holding, tetapi menolak tata kelola tanpa arah dan kontrol. Bukan menuduh telah terjadi korupsi, melainkan mencegah peluangnya membesar. Pesan utamanya sederhana, uang publik bukan milik segelintir orang atau lingkar kekuasaan dan bukan bahan percobaan kebijakan tanpa pengamanan yang kuat. Jika pengawasan diabaikan, dampaknya tidak akan ditanggung elit, melainkan masyarakat luas. Dalam konteks itu, ketegasan Purbaya bukan sikap berlebihan, melainkan bentuk kewaspadaan yang dianggap perlu. Untuk apa Danantara dibuat? Ini untuk penyelamatan BUMN kita, investasi jangka panjang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Prabowo murka. Kenapa? Danantara, dana yang di luar APBN, jumlahnya triliunan rupiah. Siapa yang akan bertanggung jawab? Sementara defisit APBN malah pinjam ke uang kita yang berada di luar negeri. Makanya Purbaya dengan Danantara ini dengan tujuan penyelamatan aset atau BUMN dan pertumbuhan ekonomi nasional, maka dana tersebut karena uang rakyat yang triliunan rupiah itu tidak boleh hilang. Sehingga dana tersebut tumbuh dan dana tersebut kalau bisa masuk APBN sehingga dana tersebut keuntungan dan dananya itu benar-benar dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Jangan sampai sepihak bahwa
dengan dalih penyelamatan investasi dan mendorong pertumbuhan nasional, dananya hilang atau raib. Ini maksud Purbaya Yudi Sadewa, yaitu menyelamatkan uang rakyat yang betul-betul untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Memulihkan marwah kepemimpinan dengan adab dan ketegasan. Sebuah pelajaran besar bagi mereka yang terbiasa bicara lantang namun lupa makna ketulusan. Di mata rakyat, itu bukan hanya kemenangan, tapi kemenangan akal sehat dan cinta tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.